Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Desa Swanting ya. Desa Swanting di lereng Merbabu. Nah, kali ini kemarin tuh saya ketemu dengan Pak Yani. Ini kan biasanya kerjaannya sayur keliling. Nah, kebetulan kemarin di bawah terus tak tanya, Pak punya tanaman apa gitu. Terus beliau jawab, ada seledri mas. Tapi kok bercak semua ya dulu ya. Udah tua terus nggak bisa dipanen. Nah, terus saya tawarin nih Sinduaji, terus udah diaplikasikan berapa kali Pak ini? Dua kali. Nah, bisa diceritakan nggak Pak Yani terkait tentang dengan pasca aplikasi Sinduaji itu Pak Yani? Cerita aja. Pripun kesannya jenengan perkembangannya setelah aplikasi. Sebelumnya kan itu bercak semua. Bercak comong ya. Sebelumnya kan comong itu sudah berapa panen itu nggak diunduh ya. Nggak diunduh. Kalau sudah disemprot sama Sinduaji ternyata bisa tunas lagi. Ya, bisa berkembang. Bersih lagi ya, gitu ya. Bersih. Bisa di panen kembali. Terus dapat berapa kilo itu? Artinya udah lama nggak dipanen. Sama sekali itu berarti. Sama sekali. Karena hampir Putus asa. Putus asa. Karena cabenya udah tinggi ya. Akhirnya nggak kopen gitu. Kalau udah disemprot sama ini, Sinduaji ini ternyata bisa berkembang lagi, bisa hijau lagi, ya, panen lagi gitu. Dari sedikit bisa panen ya berapa kali lah ya? 4 kali lagi bisa 4 kali itu udah nggak ada harapan sama sekali ya. Selain dipakai Sinduaji, dicampur apa lagi dulu? Dicampur sama obat jamur. Obat jamur. Ini buat nyemprot tanaman kubis, sawi cindo itu juga bisa perkembangannya bisa. Baik. Biasanya Pak ya nih, kendalanya teng mriki niku napa mawon? Kendala petani teng mriki ngene lho, biasanya sing dihadapi. Itu apa ya? Tanamannya sering comong atau ya kalau soal untuk seledri itu yang sangat sulit diatasi itu ya terutama comong karena kan ini musim hujan ya. Jadinya kalau misalkan sering terkena hujan malam itu ya efeknya nanti di jamur gitu ya. Terus nanti kalau di tanaman cabai itu biasanya paten. Itu pasti itu deh. Terus karena waktu hujan itu kan faktor tanahnya kadar airnya lebih banyak, jadinya banyak terasa. Jadi asam gitu. Apalagi kan kalau hujan itu kan airnya itu mengandung nitrogen tinggi ya, kan. betul. Jadi daun itu bisa tipis, terus daun juga jadi tipis. Jadi untuk kesehatan bagi tubuh juga berkurang gitu. Setelah itu karena untuk misalkan kubis itu nanti setelah bertumbuh besar pasti kalau tidak maksimal untuk memberi obat yang bagus dengan apa yang dibutuhkan di kubis itu atau kol itu, jadi nanti bisa berintik. Berintik. Iya. Berarti kendalanya hampir sama kayak di Pengablat Telomio juga itu ya. Kalau misal musim hujan, biasanya di sana berondong bolong-bolong gitu sama comong gitu. Akhirnya nggak segera diatasi itu bosoknya sampai dalam dan itu nggak bisa panen, bisa gagal panen gitu. Kurang lebih sama seperti ini. Menurut jenengan Pak Yani kan udah coba tuh, udah dicoba di tanaman seledri sama kubis sama kol. Yang setelah pasca aplikasi yang paling kelihatan apa Pak ini? Setelah pakai ini yang paling bisa daunnya bisa bersih, bisa tebal, hijau ya, sama itu pertumbuhannya ya cepat tapi nggak modern tuh Pak ini. Enggak yang terus molor gitu enggak. Itu panjang tapi proporsional gitu ya. Sebenarnya setelah pakai obat ini
tumbuhnya itu bisa maksimal atau bisa seperti yang diharapkan, karena pertumbuhannya itu tidak langsung panjang enggak, tapi sesuai dengan aturannya ya, dan sesuai aturannya, dan memang harusnya seperti itu gitu. Dan relatif lebih tahan dari penyakit dan jamur gitu, karena dengan tanaman tuh cukup nutrisi. Terus kemudian iya menungso lah Pak Yani, kalau misalnya menungso kok nutrisi kurang gizi misalnya, kurang nutrisi kan gampang loro-lorona ya kan, harus juga obat piye yo tetep bae angel marni, tapi nek wong ki sehat terus loro misal watuk dikei tumbeni jahe mari gitu ibaratnya ngaten niku. Nah, ini pun sama di tanaman itu seperti itu, kan misal kita udah dari kecil kasih nutrisi yang baik, gizi yang baik, terus kemudian nanti kok misal pas gede itu tuh kok dilalah tuh kena penyakit, nah nanti penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Oh ya, di sini itu kan di Swanting ini kan terkenal dengan pendakian Merbabu via Swanting. Nah, kebetulan dengan Mas siapa nih? Mas Panggih ini itu juga punya basecamp ya Mas ya? Boleh tahu basecampnya namanya Arvino. Basecamp Arvino. Ya, Merbabu via Swanting itu di IG ada, di TikTok ada. IG-nya Mas? Ya itu sama. Merbabu BC Arvino. BC Arvino Swanting ya. Nah kalau misal teman-teman nih seluruh tani pengen naik gunung Merbabu itu bisa langsung mampir ke tempatnya Mas Arvino. Ya, nah tempatnya begitu masuk langsung dekat parkir mobil sama dekat tempat registrasi ulang. Ya dekat registrasi ulang, nanti cari aja tempat Mas Arvino, nanti bisa tahu nggak tenang Mas Indoaji kan, nanti dibuktikan ngobrol sama Mas Vino, terus nanti siapa tahu yuk main sekalian naik sekalian lu lah ini gitu yang di aplikasi Indoaji gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak Yani, terima kasih atas sharingnya. Nanti semoga sedulur tani juga bisa membuktikan sendiri dengan di tanamannya di aplikasi Indoaji ini, khususnya ini buat tetangga-tetangga nih yang belum nyoba nih Pak Yani. Kalau misalnya pengen nyoba bilang ke Pak Yani, nanti pas Pak Yani ngider nanti bilang ke saya, bisa tuh nanti bisa dibawakan atau mau beli sekalian juga malah boleh banget ya. Kayak gitu. Mungkin itu aja Pak Yani. Terima kasih atas waktunya Mas Vino, Pak Yani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.